tata cara untuk orang berkeyakinan itu harus dipilah sesuai makom. Ya sebetulnya udah bagus. Ulama itu memilah antara makom syariat, makom toreko, makom hakikat. Makom ma'rifat itu pengetahuan dasar psikologis, karena dengan makom ma'rifat itu orang bisa menilai syariat dengan sempurna, orang bisa melakukan toreko dengan sempurna, melakukan hakikat dengan sempurna. Jadi ma'rifat itu boleh dikategorikan bukan suatu makom, cuman makom itu kan hanya untuk mencapai titik hakikat saja. Nah, kalau ma'rifat itu kan konteks pemikiran, cara berpikir yang berketuhanan, pola pikir dalam kehidupan itu, pola pikirnya berketuhanan bagaimana hakikatnya. Kalau dalam bertoreko itu pola pemikir ketuhanan dari sifat hakikat torekot bagaimana. Dalam bersyariat itu pola berketuhanan untuk bersyariat itu bagaimana, gitu itu makom syariat atau ma'rifat. Ya, jadi kalau ma'rifat itu bukan suatu makom. Kalau makom itu cuma ada 3 di bagian besar-besar ya, makom syariat, makom aturan itu, makom toreko, makom arti, makom hakikat, makom rasa itu berarti sifat lah. Nah, rasane itu dibagi atas ma'rifat ini. Ada yang orang syariatnya ma'rifat, ada yang orang hakikatnya ma'rifat, ada yang orang torekotnya ma'rifat. Jadi orang bertoreko secara berketuhanan bagaimana, orang bersyariat untuk memandang kepada Allah seperti apa, orang yang berhakikat pun juga itu berkehidupan dengan memandang Allah seperti apa, gitu loh. Itu. Jadi kalau orang sudah mencapai tingkatan ma'rifat, otomatis dia bersyariat dengan sempurna, otomatis bertorekot dengan sempurna, otomatis berhakikat dengan sempurna, maksudnya gitu. Jadi kalau orang yang bermakrifat sejati, dia orang makrifat sejati, bersyariatnya bagus karena dia menemukan Allah di dalam syariat tersebut. Bertorekotnya sempurna karena dia menemukan Allah di dalam torekotnya tersebut. Apalagi berkehidupan hakikat sempurna karena dia menemukan Allah di dalam kehidupan tersebut. Orang ngelok-ngelokno wong, orang ngafir-ngafir ke wong wis mengerti. Nah, ini sudut pandang orang makrifat. Jadi kalau dicari, oh itu orang makrifat, kayak kan terlalu melip. Orang hakikat gitu aja. Tapi dia sudah mencapai makrifat belum? Kalau orang hakikat dia bersudut pandang seperti seperti orang budayawan ya, orang budayawan belum tentu makrifat kan. Orang budayawan hanya menghormati aja kehidupan ini bagaimana. Tapi sudut pandang untuk menilai kehidupan dia belum tentu sempurna, karena memang harus bermakom makrifat, istilahnya harus berpengetahuan Tuhan, berketuhanan, supaya lebih sempurna dalam memandang dan menilai segala sesuatu kehidupan. Contoh ya, orang yang sudah nyampe titik makrifat, al-mawjuda illallah, segala yang wujud ini hakikatnya Allah. Nah, dia dalam konteks berpikir tidak salah menafsirkan. Orang nggak paham al-mawjuda illallah, segala sing wujud iki Allah. Oh, berarti gunung itu Allah, matahari itu Allah. Nah, itu nggak sempurna, kesadaran pemahamannya belum nyampe, nurnya belum terpancar. Nah, kalau orang yang sempurna dari sisi ma'rifat, al-mawjuda illallah itu dia maknai bukan seperti itu. Mana yang aku lihat, mana yang aku dengar, apapun yang kulihat dan ku dengar, yang kurasakan yang tidak dari Allah, nah ada celah. Semua yang kupandang, semua sejauh apa, sedekat apa, sehalus apa, sekasar apa, sekuat apa, selemah apa, mana yang tidak dari Allah, terjebaklah kemana-mana. Hingga dia pengetahuan ma'rifat ada, dibawalah ke dalam sisi syariat, torekot, hakikat. Contohnya ya, ternyata hewan-hewan pun juga Allah. Maksudnya bukan Allah hewan itu, ternyata hewan-hewan pun juga yang menciptakan Allah. Ternyata orang kafir pun juga nyiptakan Allah. Untuk apa ya Allah nyiptakan? Nah, karena dia mengerti kita pakomukulatil lawatin sikiamu binafsiku, sifat-sifat Allah yang sederhana itu tadi. Dia mengetahui sifat wujud, ojo wujud nafsiyah, ada yang wujud majasi, ada wujud filat. Dia mampu mengartikan kehidupan ini. Kalau emang Allah menciptakan keragam budayaan, termasuk orang kafir pun masih tercipta oleh Allah, berarti ku rame-rame ini jagat,
rame-rame ini bumi ini. Kenapa aku memusuhi mereka dan mereka itu sama-sama ciptaan Allah dengan aku? Hanya bedanya hatiku sudah diberi petunjuk, mereka belum. Lantas mereka tidak menyalahkan dan tidak mendakwa, menjustis. Dia menghormati meskipun orang kafir sekalipun. Nah itulah orang marifat. Jadi marifat itu digawenang di. Justru orang marifat itu syariatnya hebat. Karena dia menemukan Allah di dalam syariat. Di dalam sholat dia menemukan Allah, di dalam puasa dia menemukan Allah, di dalam zakat dia menemukan Allah, di dalam haji dia menemukan Allah. Itu loh. Demikian dengan orang marifat yang bertoreko, torekote sempurna. Zikirnya wis ndak cepat lagi orang toreko yang bermarifat itu. Orang nak mau ini cepat karena apa? Masih tahap pencarian. Yang dicari adalah sifat-sifat daud, sifat-sifat cinta kasih, sifat-sifat kebahagiaan di dalam, hingga ekspresinya dia nggak bisa ditentukan. Jenenge ekspresi, ono sing ono sing nari-nari, macam-macam itu tidak ada dalilnya itu. Karena sifat senang, sifat nikmat itu ono dalilnya gak? Kon ngombe kopi, enake, ono sing ngono tok. Sakarep ekspresi itu nggak ada dalilnya. Dalilnya ya kuwi tadi nikmat. Fabi ayam irobikum atukadiban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kau dusta? Ya cuman itu aja dalilnya, nggak ada lagi, karena suatu kenikmatan. Jadi nikmat aja. Bolak-balik nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustai. Umpama dikuatono nikmatku Tuhanmu manakah yang kau dustai. Surat Rahman itu. Aku ngombe nikmat rek. Nah, ini ku nanti katukno nang ayat, nikmat Tuhanku manakah yang kudustai. Kowe mendapatkan istri yang cantik, nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustai. Kowe mendapatkan keimanan, nikmat Tuhanku manakah yang kau dustai. Fa bi ayyi rabbikum atukadiban. Terus itu. Makanya itu diulang-ulang berkali-kali, itu maksudnya disanepani karo Gusti Allah. Setiap kon mendapatkan nikmat itu dari Tuhanmu. Nah itu dalam toreko itu menemukan dia. Hingga orang yang sudah marifat dalam toreko itu dia menemukan, sudah tidak cepat-cepat lagi, karena dia sudah menemukan, hingga dia dirasakan betul satu kalimat, satu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nikmat illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dirasakan betul kalimat tersebut. Nah, tahap pencarian samburatul Pak mau yang mau buanter yes, sama dengan kamu mencari rumahku. Masih berapa kilo kira-kira ya? 20 kilo. Wes kowe ngapot, wes nggak bisa terkontrol karena suatu nikmat ingin ketemu aku, gas pun nggak bisa dikontrol. Apakah ini jalan 80, apakah jalan 100? Nggak ada syariat yang mengatur. Syariatnya ya itu tadi, nek kepengin cepet ditambahi gas, nek kepengin rodok pelan di rem sithik, ngono wis iku tok. Tapi pada intinya tidak ada yang mengatur harus berapa kilometer dalam hitungan jam. Saking cepet, hingga saking cepetnya kepengin ketemu, hingga waktu itu kadang lama. Kebablasan, iku dalam konteks torekot mencari Pak, jalan menuju hakikat. Beda nak wong sing wis marifat, dia ketemu. Wis rumahku lebih terkontrol. Kapan aku cepat, kapan aku lambat, kapan aku mau belok, kapan aku mesti mengena ke alamatku karena sudah ketemu. Gurung ketemu kan cek kira-kira, wah, sebelah kono ngerem, wah, muter meneh, wah, sebelah kono takon cek. Nah, itu namanya orang kalau belum mencapai tataran marifat. Syariat pun yang belum bermarifat yang amburadul. Iso dakwah wis bengak-bengok, iso karena belum menemukan. Buat. Tapi nek wis menemukan alamat kursi ini bolak-balik kowe menemukan, terkontrol lah masih buanter wah sing lewat kono pasar turi teko Benowo mesti wis ngurangi ya iki dilungkas teko Gus. Tapi ngerti. Muter ini, muter ke sana ke sini, akhirnya nyampe di sini, lewat sini, itu nyampe sini. Itu sudah jelas tahu, tanpa kebingungan lagi, tanpa bertanya-tanya lagi. Saat
dalane roh iku jenenge torek, jalan kote menuju hakikat. Nah, konsumsinya pakai makrifat ini. Kita mengenal Allah hingga kita bersyariat dengan Allah, bertorekot dengan Allah, berhakikat dengan Allah. Nah, ini dari istilahnya syariatnya kita justru indah mengenal Allah. Karena ini tadi, makanya Awaluddin Ma'rifatullah, bahkan awalnya beragama saat dia mengenal Allah indah. Bersyariat dia sudah mengenal Allah. Beda orang yang bersyariat belum mengenal Allah. Nah, ya gitu itu. Terakumulasi dengan aturan, hingga aturan itu yang menjadi Tuhannya. Oh, kamu itu yang menandakan bahwasanya dia beragama tanpa mengenal Allah. Artinya di dalam akidah tauhid itu orang yang beragama tak bermakrifat. Mengenal Allah itu tadi. Hidupnya mesti, kalaupun dia terdolimi, stabil, enggak emosi. Dirugikan banyak, stabil. Coba lihat aja orang yang bersyariat, yang bertorekot tidak mengenal Allah. Meskipun dibungkus suatu perbuatan sing apik, mesam-mesem apa apik karo wong takdim dan lain sebagainya, dalam konteks kehidupan dia mengalami suatu guncangan, gak stabil. Kembali jiwa nafsianya, kembali jiwa kamanungsane meneh. Ora tau gelem, gak ora tau gelem rugi. Wong sing gak tau gelem rugi kuwi orang yang tidak bisa menerima kodok-kodor Gusti Allah. Orang yang tidak yakin akan imannya. Salah satu rukun iman itu apa? Percaya kepada takdir, kodok-kodor imannya. Tapi kalau orang yang rugi kemudian dia alhamdulillah wis ngene iki biasa, tinggal aku aja menyesuaikan hatiku harus bagaimana. Nah, itu orang yang beriman betul, karena dia tahu waktu itu dirugikan orang, pamane kecopetan apa, dia stabil hidupnya. Orang itulah yang disebut orang iman dalam makrifat, karena dia stabil. Dia tidak menyalahkan takdir. Dia segera mungkin kembali kepada wujud imannya. Nah, salah satu rukun iman ini adalah percaya kepada takdir. Salah satu wae kowe gak percaya kuwi durung disebut ya ayyuhalladzina amanu. Di Quran tidak pernah ada ya ayyuhalladzina islamu, hanya ada 3. Ya ayyuhan nas, hei manusia, seluruhnya agama apapun. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus kita ini orang-orang iman. Kemudian ya ayyuhan nabiyyu, hanya dikhususkan Rasulullah panggilan itu. Makanya enggak ya ayyuhalladzina islamu enggak on. Ya ayyuhalladzina amanu. Lah rukun iman iku ana 6, salah satu percaya karo Gusti Allah, percaya karo malaikat, percaya karo nabi, percaya karo kitab, percaya karo takdir, percaya karo hari akhir. Lah takdir, konsep takdir wae wong sing nyatakan iman masih kuplukan, masih nang pondok ae kadang-kadang iku dudu wong iman. Lah wong Jokowi kuwi wis ditakdirno dadi presiden dalam pemiluan, iku wis ditakdirkan dari presiden. Mestine mereka itu langsung mendoakan sang uli amri minkum qualify. Ya, kan. Mestine langsung ndongakno. Akhirnya kula riyen yo dalam pemilihan 2 saya juga penganut seneng sama Prabowo ngono. Tapi begitu kita kalah, kita harus besar hati karena itu takdir keputusan Allah bahwa Bapak Jokowi yang jadi presiden. Segera mungkin jamaah takongkon merapat, ayo kita doakan pemimpin kita, khalifah kita. Nah, itu jenenge percaya kepada takdir. Lah wis diputusi sebagai presiden, wis masuk nang istana negara, wis berdaulat jadi presiden. Sik wae diprotes wae berarti wong-wong kuwi ora percaya karo takdire Gusti Allah, nyinggung Gusti Allah. Kuwi dudu wong iman, kurang imane kuwi. Ngono lho, Pak. Nek ngene konteks iman iku iso didelok. Kowe rugi anu nyesel lapo aku ngono. Imanmu iku ana apa lokak imanmu itu? Itulah kamu enggak belajar kepada Allah, sifat-sifat Allah tauhid. Kalau orang yang belajar tauhid kepada Allah, iki ketentuan Allah. Sesungguhnya Allah tak pernah yang sarakno umate. Allah itu tak pernah menyengsarakan umate. Lah kok ana wong miskin, Gus? Lah kok ana wong sing lagi teraniaya iku apa? Loh, karena sesuatu bangunan yang akan tinggi iku mesti kotor dhisik, dirombak. Kowe ngrombak omah iku ya mesti debu dhisik rontok arep mulus iku kaya apa?
Ada orang sengsara itu dalam suatu proses tidak boleh dinilai, itu proses Allah untuk naikkan. Panah itu kepengin melengkung sana ya, kepengin terbang jauh panah itu, hantamannya semakin keras, ya semakin ketariknya mundur itu semakin klimaks, semakin ke titik puncak ya. Oh, anak mung sakmene tok ya mak. Anak kepengin jauh ya. Sampai kue terhinakan, bukan berarti itu. Makanya Allah itu tak pernah membuat manusia itu sengsara. Manusianya sendiri yang membuat dia sengsara. Mosok lu, ya apa sih? Ada orang yang disuruh puasa nggak merasa tersiksa. Kenapa kamu terasa tersiksa? Berarti kan kamu sendiri, yang lainnya enggak. Iya ya loh, bukan dari Allah. Itu mekanisme alam. Kalau ingin mulia ya seperti itu. Awakmu dindekno dhisik. Ora iso ngenggoni bangunan sing disebut bahtera kehidupan. Cara omahmu iku arepe dibangun karo wong, ya. Ya awakmu gak manggon nang omahmu dhisik karena mesti kotor. Dirombak lah rumah iku, dibongkar rumah iku. Kamar-kamare gak iso dinggoni pemeneh jedingane. Mongko kamu dipondokno karo yang seolah-olah rezeki gak ono, apa gak ono. Urip kok koyo ngene. Yang intinya mau dibangun rumahnya butuh waktu. Anak wong njaluk mari ngono ujug-ujug drek, njaluk ujug-ujug drek, njaluk iku gak urip durung urip nang surga. Hal seperti itu kelak ada di surga. Nah, ya, belum waktunya di sini. Kita masih mencipta sesuatu mungkinun kamil. Jadi lewat proses dhisik, bukan langsung ujug-ujug ono. Konteks rezeki akan bergabung juga dengan konteks umur. Konteks umur dan rezeki akan bergabung juga dengan konteks jodoh. Makanya umurmu, jodoh, rezeki dijadikan satu hingga disebut konteks kehidupan. Kok iso Gus? Kono jodoh iku mung lanang karo wedok ora, kekancan ya ono jodone. Aku kekancan karo kuwi ra cocok, karo kuwi ya gak cocok, karo iki ya gak cocok, cocoke karo iki jodone. Padahal padha kancane sak sekolahan kuwi. Dengan kekancan jodoh mesti ono rezeki. Piye nae? Dodol iki, ayo tak tung. Ono rezeki. Dengan kekancan karena satu sel-sel otak kita nggak banyak pikir, saling rindu, saling tegur sapa, nek gak keruntang-keruntung gak enak, hingga pikiran iku tentram. Dampak dari kondisi sel-sel tubuh baik, maka wong iku awet nom, panjang umur loh, seling silaturahim loh, iku. Kenapa kok silaturahim iku ndawake umur entuk rezeki? Ya, kalau dilihat dari ilmu biologis, nah, wong itu nak seneng, tentrem, sel-sel tubuhnya bagus, gak gampang keriput. Loh akhirnya itu telomerisasinya itu bagus. Nanti panjang pendeknya umur itu kalau dilihat ilmu kedokteran ini proses telomer yang panjang pendeknya itu. Telomerisasinya itu bagus. Jikalau telomer itu pendek, maka orang itu umurnya saya kena dihitungi bisa. Nah panjang deh masih panjang, itu di ilmu kedokteran. Nah, ternyata ini dipengaruhi dari sel organ tubuh yang diatur oleh saraf-saraf sensorik dan motorik yang ada di otak. Makanya nak wong kepikiran akhirnya loro yuk setruk yuk mati. Wis pikiran organ tubuh sing satune kena nganu ngene akhirnya larinya ke organ tubuh lain akhirnya penyakit akut yuk mati. Ya itu.
Makanya begitu orang silaturahim itu dipentingkan, nah, akhirnya menjaga silaturahim itu karena senang, rindu, sampai-sampai saking senengnya kalah fungsi organ tubuh lainnya. Satu contoh, moto. Uang itu rindu, kepengen ketemu sedulure, adik atau ibu karena sudah lama. Sesuk arepe budal wae ketemu wae rasa turu, kalah. Karena pikiran itu kalah karo seneng. Sampai rasa turu. Dan turu ngono biasanya terjadi di orang tua-tua. Arepe wong gurung tau numpak pesawat, tumpake pesawat ngono kuwi. Wah, wis saiki ra iso turu, padahal numpake sesuk jam 12 awan. Dan nek iso saiki berangkat nang bandara, iku mesti ngalami kowe. Cilikmu mesti ngalami, tuwane yo ngalami kadang. Arep seneng iku mesti. Makanya silaturahmi dibutuhkan iku apa? Untuk bisa kontak kita bisa senang. Nek wis senang, akhirnya Rasulullah dawuh wong silaturahim iku iso ndawake umur, panjang umur dan rezeki, nambahi rezeki. Ya iku maksudnya kontak silaturahmi. Jadi ya itu tadi, kita belajar bermakrifat. Ya jangan andai-andai lah kita orang makrifat itu terlalu ekstrim. Koyo-koyo wali ya kan mau makrifat iki. Bermakrifat ini. Kita bermakrifat itu belajar mengenal Allah dari dekat. Setelah kita bermakrifat, syariat dengan bermakrifat enak. Kita bersyariat dengan Allah. Kita bertorekot dengan Allah. Baru kita berhakikat dengan Allah. Makanya enak semua. Ya sing tak contohnya itu tadi, nek wong wis makrifat iku malah syariate kuat. Salate nikmat. Nek nek salat tak nikmati ora cepet-cepet dirasake. Nang di saat iki ningku iku menyentuh sang zat Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Dirasake. Alhamdulillah. Ar-Rahman dirasake sang rasa. Maka Allah itu mahligene rasa. Manusia itu rasane Allah, Allah juga rasane menungso. Makanya disebut menungso yo manunggaling rasa kuwi mau nek cari wong Jawa kuwi mah. Waktu dirasake. Demikian dalam konteks kehidupan, kenapa orang itu tidak suka menjustis orang jelek? Karena dia bermakrifat kepada Allah. Dari ayat yang menyatakan al-mawjud illallah, segala yang wujud ini hakikatnya Allah, dia sudah bisa memaknai mana yang kulihat jauh, dekat, sedang, yang kudengarkan sahdu, jelek, semuanya ini yang tidak dari Allah, semua dari Allah. Binatang pun Allah yang menciptakan, tanduran Allah yang menciptakan, baik gajah yang besar, semut yang kecil, bahkan yang terkecil amuba dan sel pun Allah yang menciptakan. Lantas kenapa aku mencibir ciptaan Allah ya? Orang kafir pun juga Allah. Wah, dia pikir kalau aku ngelokno wong kafir berarti aku ngelokno ciptaane Gusti Allah, berarti aku menghina ciptaane Allah. Otomatis berarti aku menghina Allah ya. Coba bayangno, nek wong bermakrifat dengan hakikat. Ono wong gendeng, ono cacile. Indahnya anak kecil itu. Allah menciptakan demikian, berangkang dhisik ngadeg, berjalan bertatih. Manusia yang dari sempurna itu dari ketidaksempurnaan dulu. Andai kata langsung lahir, wong itu langsung gede tuwek. Dikei rata-rata 30 tahun, mud dari ibu-ibu kabeh gitu. Ya kan? Dikei keindahan seperti ini, prosesing ini. Selalu berpikir apa yang dia lihat dikembalikan ke Allah, lalu dia bersama Allah terus hingga nggak pernah ngenyek. Nah, Allah itu nyiptain kono bayi cah cilik wis ireng elek lembut ambune masyaallah, ono meneh sing wangi iki ngene, wah enak sedep. Kenapa Allah itu menciptakan perbedaan ini ya? Karena kita belajar sifatullah muncul di dalam benak kita.
Kadang Mas elek ngono iki punya kelebihan yang orang yang bersih pun tidak memilikinya. Loh, nanti gak ngenyek. Ilmunya ada terus diulur apa? Hingga kita tidak menyia-nyiakan bayi. Kadang orang yang tidak diperhitungkan malah besok besarnya luar biasa. Kadang orang yang banyak disayangi, kelak-kelak suatu besar itu malah kebalikannya. Kawan inilah. Ini yang berhakikat bersama Allah. Bermakrifat tapi berhakikat tapi bermakrifat. Bertorekoh tapi bermakrifat. Bersyariat dan bermakrifat. Jadi sudut pandangnya waktu syariat ya gitu. Allah dirasakno sik kabiro alhamdulillah kasih. Dirasake seolah-olah ngedep Gusti Allah. Ihsan seolah-olah Allah melihatmu, nek gak iso kamu melihat Allah, gak iso Allah melihatmu. Rahmanir Rahim. Iya kan aku itu sampai kertar. Nang kene ngomong Allah sing tak tepi. Bagaimana? Jadi santun orang sholat itu gak digawe-gawe sing menceng sing ini wis. Sampai-sampai nak saking nikmatnya sudah berandai-andai dengan Allah. Berandai-andai. Ayat iki wis mari, Pak. Alhaqumut takazur hatta zurtumul maqabir sofata lamun summa kalla sofata. Wis mari iki ayat. Arep ngene iku. Ruku. Abot. Karena nikmat iki mau lho nemokno apa iki Mas ora ketok. Ngono. Nikmate ngono. Iku nak syariat berserta Allah. Pernah. Akhirnya setitik dibalekno ka panungsan iku. Wayahe ruku. Allahu akbar. Oh, dirasakno meneh. Subhana rabbil hamdi wa bihamdi. Subhana rabbil hamdi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau yang maha aku. Didelokno keagungan iku. Dirasakno meneh sami Allah liman. Tumak nina iku enak. Enak itu tumak nina iku diperhatikan Allah iku. Mari ngono sujud Allah. Subhana rabbiyal a'la. Atiku iso ngerti. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau lah yang maha tinggi sekarang. Derajate nang ati di batin wae. Kula niku tiyang boten-boten menapa. Kula rendah di hadapan panjenengan. Karena itu saya sujud kepadamu ya Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Gak krasa Gusti kuping 19 kadang 17 ngomong subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Wena subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Direcapu enak-enak salat iku. Nah, ini tak kok aku iku. Buat apa kau berhakikat dan bermakrifat jikalau kamu melepas syariat? Indahnya enggak enak. Indahnya di saat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ora kesusu-susu karena kita berhadapan dengan beliau ora kesusu. Beda nek berhadapan karo suwung. Ngene surat Rasulullah itu masalah. Beda. Coba dihadapi sang kekasihnya sing anu, wah dinikmati betul, sekalimat sekata dinikmati betul. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, ya wis sampai parikul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Arep ngene wis sik dirasake gurung pedhot rek. Terus sadar iki salat Allah enak banget. Seolah-olah ihsan itu mau, seolah-olah engkau melihatku. Jikalau kau tak mampu, seolah-olah aku melihat.